Di kehidupan rumah tangga yang sederhana, Jajang si tukang insinyur tengah berkemas akan mencari lamaran pekerjaan. Namun, sudah lama ia belum dapat pekerjaan. Tapi, ia tetap berusaha keras hingga akhirnya di suatu hari, Pak, sampai kapan kita hidup kayak gini? Aku udah gak kuat lagi, Pak. Setiap hari makannya lalapang sama tempe. Minyak kita kambing apa? Sekali-kali makan ayam, kek. Tuh kayak orang bule, makannya roti dalamnya daging sama saus. Namanya apa, Pak? Norak kamu Zulia. Masa begitu saja kamu nggak tahu? Itu namanya burger. Aku kan dari dulu emang gak pernah makan burger. Kok Bapak tahu? Bapak pernah makan ya? Pasti ke restoran. Mana mungkin saya makan ke restoran? Pekerjaan saya nggak punya. Bapak sih pilih-pilih kerjaan. Kan banyak perusahaan yang butuh karyawan toko, karyawan Udahlah perusahaan. Zulia. Kamu dari tadi ngocek terus. Aku mau pergi mencari kerja. Pak, tabungan kita menipis nih. Pulang-pulang jangan membawa orang melulu. Yang dicari cuma lowongan kerja. Pikirin juga anak kita yang masih kuliah. Zulia. Kamu dari tadi mengoceh terus. Aku kan mau pergi kerja, bukannya didoain malah ngoceh terus. Aku kan cari kerjaan sesuai dengan prestasiku dulu waktu sekolah. Banyak orang yang kuliah tapi tetap aja nganggur. Banyak juga yang nggak kuliah tapi tetap kaya. Lah Bapak, dari kita pacaran sampai nikah tetap aja gelarnya sarjana insinyur. Dosa kamu ngomong kayak gitu Zulia. Sudahlah, aku mau pergi mencari kerja. Kamu di rumah baik-baik ya. Jangan bilang ke anak-anak kalau aku nggak bisa pergi bareng mereka. Aku pergi dulu. Capek gini terus tiap hari nggak ada kemajuan. Hidayat, lama banget sih berangkat kuliah. Udah jam berapa nih? Iya mak, ini juga mau berangkat. Mak, minta mas aku mak, 50.000 buat nongkrong sama teman, udah libur depresi. Lagu banget sih kamu minta uang banyak banget. Kamu pikir emak bang? Buat makan aja masih ngutang sana sini. Ini ada uang 5.000. Tunggu ngambil di dompet bapak kamu. Ini mana cukup mak, ini sedikit sekali. Mana zaman orang kuliah bawa uang segini. Saya sering diledeki sama teman mak, tiap hari tidak jajan dan tiap hari bawa bekal ke kampus. Apa urusannya sama teman kamu? Udah sana berangkat, nanti telat. keluarga yang sangat islami dengan kesederhanaan, namun mereka kaya akan iman. Suami istri tengah ngobrol tentang keluarga Jajang tetangganya. Keluarga Jajang yang tiba-tiba kaya mendadak. Mereka merasa aneh dengan kekayaan keluarga Jajang yang mendadak. Namun, mereka tetap berusaha husnuzon. Udah 2 tahun ini ya Bu, keluarga kita merasakan ketenangan. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan nikmatnya. Walaupun kita hidup sederhana, kita masih berkecukupan. Terlebih tetangga kita ini ya, sudah lama tidak bertengkar. Jajang yang saat ini jadi direktur, punya banyak perusahaan. Istrinya Zulia yang kerap melakukan arisan ibu-ibu di kompleks. Namun anaknya kerja sambil kuliah di universitas ternama. Ya begitulah Bu, namanya rezeki. Allah sudah menentukan nasib hambanya. Jangan sampai kita jadi iri karena pencapaian mereka. Namun ibu heran, apa bisa orang secepat itu bisa sukses hanya dalam 1 tahun? Mungkin semua itu tergantung dengan motivasi dan usahanya. Tapi Bapak juga heran mengapa mereka bisa kaya dengan secepat itu. Semoga mereka mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar dan disalurkan untuk jalan yang benar pula. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Rahmat anak kita kini bekerja dengan Jajang. Semoga rezekinya tertular kepada kita ya. Benar juga, daripada Rahmat nganggur terus, alangkah baiknya secepatnya Rahmat segera mencari jodoh karena sudah cukup umur serta tanggung jawabnya. Rahmat, mau pergi kemana kamu ini? Saya harus pergi, tidak ada waktu lagi. Rahmat, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu nak? Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, saya harus pergi meninggalkan rumah ini. Kamu jangan berbicara sembarangan, Bapak dan Ibu harus tahu apa semua ini. Tolong jelaskan.
Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Saya harap Bapak mengerti dengan situasiku. Jika ada yang mencariku, bilang saja tidak tahu keberadaanku. Jangan kau pergi begitu saja, Kor. Ayo, ada apa lagi? Katakan dan masalah apa yang minta kalian? Saya minta pertanggungjawaban Rahman yang telah menipu saya dan kehidupan saya. Bohong, mana mungkin saya menipu kalian? Saya bekerja keras dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab sama Kang Dadang. Mana mungkin saya menipu kalian? Namun kau tanggung jawab. Enak saja, kenapa saya tanggung jawab? Kita sama-sama ketipu. Sudahlah, jangan ribut. Nanti semua orang akan tahu. Semua yang tertipu menyewa rumah jajang, bukan hanya rumah jajang saja yang tertipu. Kau juga Rahman. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Jangan Pak, bagaimana dengan Asinah Rahman nanti? Bisa-bisa dia dikeroyok oleh warga. Mustahil penduduk main hakim sendiri. Kita punya keadilan dan hukum di negeri ini. Sebaiknya kau katakan kepada semua orang. Dan Wildan menghubungi tokoh adat dan tokoh keamanan. Baik, kami pergi. Kalau begitu, saya minta izin dulu, Bu. Semoga masalah ini cepat selesai. Iya, hati-hati ya. Situasi memanas. Penduduk yang jadi tertipu ulah si Jajang memberontak, menuntut pertanggungjawaban. Dimulai dengan demo massal. Woi Jajang, keluar kau. Kami semua menuntut janjimu. Kau harus bertanggung jawab. Sulia, kau juga. Kau pembohong besar. Hasil kekayaan kalian bukan dari hasil yang halal. Kau Jajang, kau menggelapkan uang perusahaan. Dan istrimu, Sulia, dia menggelapkan uang arisan ibu-ibu. Dan anakmu, dia adalah penipu. Pendidikannya hanya berkedok belaka. Kalian semua keluarga penipu. Jajang, keluar. Kami semua menunggu di depan rumahmu. Sebaiknya kita segera membakarnya. Tak perlu banyak ngomong, ayo bakar, bakar. Bakar. Ikan, tunggu sebentar, jangan sembarang bakar. Jangan ada yang campur. Kau Rahmat, kau mestinya bertanggung jawab. Ayo kita ajar dia sekalian. Hentikan semuanya, jangan main sendiri. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat kecil seharusnya memiliki hati yang bersih. Tidak seperti wakil rakyat di bagian dewan yang saling merendahkan dan saling menjatuhkan. Apalagi berbicara tentang rakyat, tapi menindas rakyat untuk keperluan pribadi. Saudara-saudara, sebaiknya kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Namun, saya bertanggung jawab atas kekeliruan ini. Namun kita semua tertipu oleh ulah si Dadang. Mari kita ke balai desa. Lebih baik kalian pulang semuanya, biar saya dan Pak Ustaz yang menyelesaikan masalah ini. Yang keluarlah, jangan takut, semua orang telah pergi. Tersisa saya dan Pak Ustaz Solihin. Baik Pak Marhan dan Pak Ustaz, saya akan segera turun ke bawah. Ada apa ini wahai saudaraku dan Pak Ustadz? Marilah kita bicarakan baik-baik di atas. Baik-baik Jajang. Mari saudaraku dan Pak Ustadz, silakan duduk. Baik Pak. Jadi begini Pak, saya sangat mengerti keadaan keluarga Bapak. Saya juga sangat mengerti tekad penduduk yang Bapak kecewakan. Alangkah baiknya Bapak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begini Pak Ustadz, saya bukanlah hanya sekedar pejabat dan seenaknya mengemban duit rakyat dengan tipu muslihat. Semua ini berawal dari istriku. Dia selalu menuntutku untuk menghasilkan banyak uang. Saya kaya layaknya sekarang ini karena saya melakukan pesugihan. Lantas saya menggunakan kepintaranku untuk menipu semua orang tadi. Benar yang dikatakan suamiku. Masalah kondisi ekonomi kami yang miskin, anak kami yang senang dipengaruhi kekayaan temannya, dan iklan televisi yang kurang mendidik anak-anak. Astagfirullah, itu sungguh perbuatan yang keji. Itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Bapak sebagai keluarga menuntun keluarga Bapak agar menjadi keluarga yang lebih baik, bukan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Terlebih Bapak ini sebagai pimpinan perusahaan harusnya bertanggung jawab atas perusahaan yang Bapak pimpin.
bukan malah menyalahgunakan kepemimpinan tersebut. Mari kita lihat sikap dari Muhammad SAW yang senantiasa memegang amanat serta jujur dan adil dalam melakukan tindakan. Situasi kota Syam yang demikian ramai dengan perdagangan. Saat Maisarah selesai berdagang, namun Muhammad tengah bersua dengan sahabatnya. Sampai kapan kita di sini menanti konsumen, namun barang-barang yang kami jual belum banyak yang laris? Laris atau tidak larisnya dagangan kita, kita akan tetap kembali ke Mekah. Tapi kenapa ya dagangan yang dijual oleh Muhammad dan Hasan bisa sangat laris? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wahai Hafiz, berhubung dagangan kami telah habis terjual dan tak ada lagi sisa, kami akan kembali ke Mekah. Serta besok kita akan bertemu kembali di sini. Lantas, di mana Muhammad, wahai Hasan? Apa memang tak pulang bersamamu? Saya diutus oleh Siti Hadijah menemani Muhammad selaku orang yang dipercaya membawa barang dagangan ini ke Syam. Lagi pula, laba yang kami dapatkan tidaklah sedikit. Oleh karena itu, saya dan Muhammad harus memberitahu Siti Hadijah dengan jujur. Adapun Muhammad sekarang sedang berbincang dengan sahabatnya di sana. Kelihatannya kalian pulang lebih cepat dan bisa dibilang untung kalian sangat besar. Sebenarnya apa sih rahasia kalian sehingga dagangan kalian bisa laris manis? Sederhana saja, Muhammad mengajar saya cara berdagang yang baik. Sebagai pedagang yang diamanatkan oleh Siti Hadijah, janda kaya raya, Muhammad selalu memegang amanat dan berkata jujur dalam melakukan tindakan. Wahai Hasan, engkau saat ini tinggal ditunggu Muhammad untuk segera diajak kembali ke Mekah. Berhubung hari yang makin petang, baiknya segera engkau temui Muhammad di persimpangan sana. Baiklah Mas'ud, berhubung kita membicarakan Muhammad, mari kita ke sana. Mari. Kembali ke situasi pembicaraan Ustaz Solihin dengan keluarga Jajang. Itulah sesungguhnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad balik dari perjalanannya ke Syam, maka datanglah pihak Siti Khadijah untuk melamar. Lantas beliau mengumpulkan kepada pamannya. Sesudah terwujud kata setuju, pernikahannya dilangsungkan. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur kurang lebih 25 tahun dan Siti Khadijah berumur kurang lebih 40 tahun. Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak sampai dewasa dan hingga diangkat menjadi Rasul, beliau populer sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, serta memiliki kepribadian yang tinggi. Tidak ada suatu hal perbuatan serta perilaku yang mencela yang bisa dituduhkan kepadanya. Berbeda sekali dengan perilaku perbuatan umumnya pemuda-pemuda serta masyarakat kota Mekah. Biasanya yang suka berfoya-foya serta bermabuk-mabukan itu dikarenakan demikianlah jujurnya di dalam ucapannya serta perbuatannya. Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang bisa dipercaya. Kamu sudah tahu kan bagaimana selayaknya memperlakukan sesama manusia. Terlebih-lagi kalian ini keluarga muslim, seharusnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suatu teladan. Baiklah, Paman dan Pak Ustaz, kami di keluarga memohon maaf sebesar-besarnya dan kami berjanji akan segera bertobat demi menyelesaikan masalah ini di jalur hukum. Kami akan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Akhirnya, Jajang sekeluarga pun bertobat, mengakui kesalahan, dan mereka menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Demikian drama singkat ini. Dari rangkaian drama tadi, kita dapat simpulkan betapa pentingnya amanah dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.
Rasulullah sendiri sudah menyontohkan kepada kita tentang seluruh perihal dalam kehidupan kita sampai hal-hal sekecil apapun. Namun, masyarakat saat ini, mulai dari kalangan para pejabat hingga rakyat sekalipun, amanat sudah mulai terabaikan. Hal-hal yang dulu dianggap tidak wajar, sekarang seolah-olah menjadi biasa. Astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lana dunubana ya Rabb. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan drama tadi dapat membantu kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, insan yang amanah, insan yang dikehendaki oleh Allah serta para rasulnya. Masya Allah. Nanti keras lagi suaranya nah bagus nih. Jadi waktu bisa begini, atau dan tahu satu kali itu apa? Bisa. Maisaro. Kan dia sudah jadi orang tua nih. Ali. Ayo ke sana. Kita melaporkan terjadi putih ini. Oh, tidak, 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 tidak,